Berfokus ke markas pusat Zhou. Riboku malam ini sedang memetakan formasi untuk melawan pasukan besar Osen. Menurut Riboku, keputusan sayap kiri untuk mundur dan kembali berkumpul itu adalah keputusan yang tepat. Menurutnya, sayap kirinya di bawah kepemimpinan Gyoun masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh besok. Dengan pedenya Riboku mengatakan bahwa besok adalah gilirannya untuk mendesak Osen, dan akan menjadi korban strategi himpitan yang sudah dipersiapkannya. Dan selama Zhou bisa mempertahankan keunggulan, Riboku yakin Zhou tidak akan pernah kalah. Baik dengan gaplokan Gyoun, atau cukup menunggu dan mempertahankan keunggulannya, sambil melihat pasukan Qin tewas kelaparan. Sekali lagi dengan sederet fakta keunggulannya tersebut, bisa dipastikan bahwa Zhou lah yang akan memenangkan pertempuran ini. Hari ke-13 markas sayap kiri Zhou. Kaine mengirimkan pesan dari Riboku kepada sayap kiri mereka. Yang entah strategi apa yang Riboku bisikan kepada sayap kirinya masih belum terjawab. Tapi yang jelas setelahnya Gyoun dan Chogaryu sangat bersemangat, terlebih lagi saat mengingat kebangkitan unit Hisin dan Gyokoho. Mereka akan memperlihatkan kekuatan keduanya yang sesungguhnya. Dan akan memperlihatkan cara bertempur pasukannya, yang pernah berhadapan dengan ke-6 jenderal besar Qin di masa lalu. Di hari ke-13 di dataran Shukai, perang antara sayap kiri Zhou dan sayap Qin dimulai. Pasukan tengah Osen kembali mendapatkan laporan atas kegemilangan kembali yang dilakukan sayap kanannya. Jenderal Denrim yang mendengar itu tersadar bahwa kegemilangan kedua unit sayap kanan sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan. Sekaligus menyadari kebangkitan dua unit juniornya tersebut. Denrim juga menduga alasan Osen tidak memberikannya bantuan ke sayap kanan, lantaran sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Tidak lama dari itu, Jenderal Soun tiba-tiba nyablak. Menurutnya kebangkitan Gyokoho tidak begitu mengejutkannya, ia lebih terkejut melihat unit Hisin yang juga ikut terbangkitkan. Justru prediksi Osen malah sebaliknya, menurutnya kebangkitan unit Hisin sudah terprediksi olehnya. Tapi untuk Gyokoho menurutnya malah sebuah pertaruhan. Yang artinya unit Hisin di mata Osen lebih menjanjikan daripada unit anaknya sendiri. Soun kembali melanjutkan pertanyaannya, ia bertanya jika pasukan kanan bisa mendobrak musuhnya. Apakah pasukan Osen akan ikut bergerak? Osen tahu persis bahwa itu tidak akan mudah. Pasukan Zhou sekarang sudah pasti lebih siap setelah kemarin babak belur. Osen benar-benar menyayangkan saat kehilangan Ako di hari ke-9. Lantaran pasukannya malah lebih memilih menargetkan Gakuei. Padahal menurut Osen otak sebenarnya dari pasukan kiri Zhou adalah Chogaryu. Yang akibatnya pasukan kanannya harus kerja dua kali. Soun meminta prediksi Osen tentang apa yang akan terjadi di sayap kanannya. Apakah pasukannya bisa mengatasi pasukan Gyoun dan antek-anteknya? Osen benar-benar kecewa dengan pertanyaan Soun tersebut. Apakah menurut Soun Osen akan maju sejauh ini? Jika memprediksi pasukan kanannya akan kalah? Dan benar saja di sayap kanan Qin, dua kapten unit yang sekarang sedang naik daun, menghajar pasukan depan musuh. Sampai akhirnya mereka berdua melihat pasukan utama dari pasukan Gyoun dan Chogaryu bergerak. Berpindah ke markas pasukan pusat Zhou. Kaine mengatakan rencana Riboku yang sebenarnya, dan perkiraan Ten sebelumnya tepat. Yang dimana Ten pernah mengatakan bahwa jika salah satu unit sayap kanan Qin tumbang, maka sama dengan kekalahan. Dan itu yang sedang direncanakan Riboku. Riboku berniat mematikan salah satu roda penggerak sayap kanan Qin. Dan sasaran mereka adalah Ohon Kapten dari Gyokoho. Sekarang rencana sedang dijalankan oleh pasukan kiri Zhou. Yang dimulai oleh pasukan Chogaryu, yang sedari awal menjadi lawan dari unit Gyokoho. Tapi saat ini ada yang berbeda dari pergerakan Chogaryu. Tidak seperti biasanya sekarang Chogaryu sendiri yang memimpin pasukannya di depan. Dan Chogaryu langsung memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ohon. Tentu saja Ohon tidak diam saja, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyambut pasukan Chogaryu dengan senang hati. Melihat Chogaryu keluar kandangnya membuat Banyo merasa curiga, dan yakin bahwa Chogaryu sedang merencanakan sesuatu. Dan Banyo meminta tuan mudanya untuk berhati-hati dengan pergerakan Chogaryu tersebut. Dan Ohon pun ternyata sependapat dengan ajudannya, bahkan saat ini Ohon langsung mengamati situasi medan pertempuran bersama dengan jenderal-jenderalnya. Berfokus di lokasi pertempuran unit Hisin melawan pasukan Gyoun. Karyoten dan Shin mendapatkan laporan, bahwa saat ini Gyoun dengan detasemen kecilnya sedang bergerak ke arah sayap kanannya yang ditempati Kyokai. Shin memerintahkan Ten untuk melaporkan pergerakan Gyoun tersebut kepada Kyokai, dan Ten menenangkannya bahwa Kyokai pasti sudah mengetahuinya. Tepat seperti perkiraan Ten, bahwa Kyokai sudah mengetahuinya dan sekarang ia sedang memantaunya. Respon Kyokai saat menyadari pergerakan Gyoun tersebut, membuat adrenalinnya terpacu untuk sesegera mungkin berduel dengan Gyoun, dan mengakhirinya hari ini juga. Untuk mewujudkan itu, Kyokai memerintah pasukannya untuk menyeret Gyoun ke hadapannya. Dan tahu apa yang terjadi?
Pasukan yang datang malah pasukan Gakuei, yang notabene berada di tempuran tengah. Sedangkan Gion dan detasemen kecilnya menghilang entah kemana. Perlu diketahui bahwa Gakuei berada di pertempuran tengah menjadi pasukan cadangan di belakang Banaji, yang saat ini sedang bentrok dengan pasukan Ako yang dipimpin oleh Komandan Dansa. Ten yang melihat pasukan Gakuei ikut campur membuat Ten terheran-heran, bukan apa-apa selama ini pasukan Zhou selalu bertempur dengan individu, dan sekarang mereka bekerja sama. Berfokus ke pertempuran Kyokai dan Gakuei. Kyokai dengan tenang memerintahkan pasukannya untuk membuat perisai andalannya, yaitu Goriki, yang sebelumnya pernah diperlihatkan oleh juniornya. Dan formasi Kyokai ini beberapa kali lipat lebih kuat, itu terbukti pasukan berkuda Gakuei dibuat berterbangan. Di saat Ten dan para pengawalnya masih terkagum-kagum melihat benteng pasukan Kyokai, sedangkan Shin memperlihatkan ekspresi panik. Ya, satu-satunya yang menyadari Gion menghilang adalah Shin saat ini. Selain itu, Shin juga menyadari saat ini Gion sedang merancang sesuatu, yang Shin sendiri tidak bisa memprediksinya. Sedangkan di sisi Banaji, ia mendapatkan laporan tentang pergerakan Gakuei dan pasukan Gion yang melintas di belangnya. Dan itulah strategi dari Riboku untuk menghabisi Ohon. Yang dimana Gion diperintahkan oleh Riboku untuk menghabisinya. Riboku begitu cermat dalam membuat strategi, ia memperhitungkan unit Hisin. Selain unit Hisin lebih banyak dari Gyokoho. Kapten mereka Shin juga satu tipe dengan Gion, yang dimana kemungkinan untuk mengakhiri Shin sangat kecil. Dan alasan itulah Riboku memilih Ohon, lantaran Gion dan Ohon berbeda tipe kekuatan. Pertempuran berfokus kepada unit Gyokoho. Begitu Gion bergerak ke kanan pasukan Gakuei akan menyerang unit Hisin, namun ini hanya pengecoh agar pasukan Gion bisa lepas dari pengawasan. Ini akan memungkinkan pasukan Gion untuk melintas di belakang pasukan Banaji dan masuk ke pertempuran kanan. Di saat pasukan Gyokoho disibukkan dengan pasukan Chogaryu yang ada di depannya, datanglah beberapa detasemen kecil bersiap menyerang samping kiri pasukan Gyokoho. Pasukan Gyokoho menyangka bahwa itu adalah pasukan Gakuei. Melihat musuhnya hanya berjumlah 200 prajurit. Ohon langsung memerintahkan pasukannya untuk menahan pasukan musuh dengan detasemen kecil tersebut, dengan sebuah formasi benteng. Melihat jumlah musuh hanya sekitar 200 prajurit membuat pasukan Gyokoho PD bisa menghentikannya. Namun saat ini, tidak ada yang bisa disalahkan karena tidak menyangka kalau musuh ini adalah Gion, yang datang dari medan pertempuran unit Hisin. Bukan hanya itu, kavaleri yang berjumlah sekitar 300 prajurit ini, bukanlah pasukan biasa. Melainkan kavaleri yang mungkin adalah prajurit terkuat di seluruh dataran Shukai. Kavaleri elit Raiyun, yang langsung berada di bawah perintah Gion. Begitu pasukan Raiyun menerkam pasukan bertahan Gyokoho, disitulah Ohon sadar. Melihat pasukan Raiyun terus merangsek maju, Ohon meminta Kanjo untuk menghadapinya. Dan yang ternyata sebelum Kanjo mendapatkan perintah, dengan sendirinya Kanjo sudah berhadapan dengan pasukan Raiyun. Tapi yang mengagetkan, pasukan Raiyun dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang sekarang sedang berhadapan dengan Kanjo. Kelompok yang kedua sekarang sedang bergerak dengan jalur melengkung, dan beberapa lusin prajurit ini mampu merangsek dengan mudah dari pasukan bantuan yang berdatangan. Ohon yang melihat pasukan baru itu terlihat bingung, mereka menerka-nerka, musuh atau bukan. Sampai akhirnya mereka tersadar dan terlambat. Karena kelompok ini dipimpin oleh 10 tombak, yaitu 10 prajurit terbaik dari pasukan Raiyun. Bisa dibilang ke-10 orang ini adalah kekuatan inti dari pasukan Raiyun. Tapi bukan cuma itu saja, karena yang menerjang di balik ujung tombak ini adalah Gion sendiri. Ke-10 tombak Raiyun langsung menargetkan Ohon, yang langsung dihadapi oleh para pengawal pribadinya Ohon. Dengan sesumbar para pasukan Gyokoho mengatakan bahwa pasukan Raiyun pasti salah target. Lantaran saat ini pasukan Gyokoho berada di kandangnya, yang artinya pasukan Gyokoho lebih banyak daripada pasukan Raiyun. Pasukan Raiyun sambil tersenyum mengejek, membenarkan mereka akan kalah jika hanya mereka saja yang berada di sini. Tapi faktanya pasukan Raiyun sekarang bersama jenderalnya langsung. Yang saat itu juga meratakan para pengawal pribadinya Ohon, hanya dengan satu tebasan dari Gion. Sehingga meninggalkan Ohon sendirian yang saat ini sudah terkepung. Pasukan Kanjo yang saat ini sedang berhadapan dengan 300 pasukan Raiyun lainnya tidak bisa apa-apa. Ohon benar-benar terkepung oleh Gion dan pasukannya. Para pasukan Raiyun menggunakan semacam teknik yang mereka sebut sebagai Raigoku. Teknik yang mereka kembangkan untuk menghadapi ke-6 jenderal besar Qin. Walaupun belum sempat menggunakannya kepada mereka. Teknik ini juga sudah teruji kepada jenderal musuh lainnya. Dan katanya orang yang keluar hidup-hidup setelah terkepung oleh teknik ini adalah nol. Banyo yang sekarang memimpin pasukan Gyokoho untuk menghadapi Chogaryu. Melihat Ohon terdesak, ia langsung memindahkan komando.
Sedangkan ia sendiri berniat menolong Ohon dengan 300 pasukannya. Tapi sayangnya Chogaryu menyadari itu, dan tidak membiarkan Banyo menolong Ohon. Chogaryu mencegat Banyo dan pasukannya, oleh ratusan pasukan yang diperintahkan Chogaryu. Di saat yang bersamaan Ohon sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk melawan semua musuhnya. Sampai akhirnya Kanjo dan pasukannya berhasil kabur dari pasukan Raiyun, dan datang ke tempat Ohon dengan tujuan menyelamatkannya. Tapi sayangnya pasukan Kanjo pun tidak bisa masuk ke tempat pertempuran Ohon. Sedangkan di dalam kepungan, Ohon benar-benar tidak dibiarkan mengatur serangan oleh Gyeon. Belum lagi ke-10 tombak Raiyun benar-benar merepotkan Ohon. Jika Ohon ingin mengakhiri Gyeon, satu-satunya cara yaitu melenyapkan ke-10 tombak Raiyun terlebih dahulu. Tapi itu tidak mudah, mereka terlalu kuat untuk Ohon habisi sendiri. Sampai akhirnya Ohon mendengar suara Kanjo dari luar kepungan. Kanjo mengatakan cara keluar dari Raigoku milik Raiyun. Ohon langsung mengerti. Ternyata cara keluar dari kepungan Raiyun adalah dengan menyerangnya dari luar dan dalam secara bersamaan dan satu jalur. Ohon dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba menerobos pasukan Raiyun dari dalam, berbarengan dengan Kanjo yang menerobos pasukan Raiyun dari luar. Sampai akhirnya Ohon berhasil keluar dari kepungan. Yang jadi masalahnya sekarang adalah Gyeon, yang tiba-tiba berada di belakang Ohon, yang setelahnya menggebuk Kanjo sampai tidak sadarkan diri. Saat Gyeon akan mengakhiri Kanjo, Ohon langsung menghalanginya sehingga Kanjo masih bisa terselamatkan. Tapi sebagai balasannya Ohon dan Kanjo kembali terkepung oleh Raigoku Raiyun. Yang mau tidak mau Ohon harus berduel dengan Gyeon. Ohon memerintahkan pasukannya untuk memastikan pasukan musuh tidak ikut campur dalam perduelannya. Mendengar perintah tersebut membuat semua pasukan Ohon kaget, karena Ohon berniat menghadapi langsung Gyeon dengan kondisi yang sudah babak belur. Ohon tahu kondisinya. Ia sudah memperkirakan sisa kekuatannya yang hanya mampu menggebuk Gyeon 2 kali dengan kekuatan penuhnya, dan menurut Ohon itu cukup untuk mengalahkan Gyeon. Berbarengan dengan pasukannya yang bentrok dengan pasukan Raiyun, Ohon menggebuk Gyeon dan berhasil melubangi tangan kanannya. Dan terlukanya Gyeon menjadi kehebohan tersendiri di medan tempur itu. Ada yang heboh mencemaskan Gyeon, ada juga heboh bangga kepada Ohon. Tepat saat Ohon akan mengakhiri Gyeon dengan gebukan terakhirnya, Gyeon juga melayangkan gebukannya. Tangan kanan yang sebelumnya terluka masih lebih kuat dari gebukan Ohon, sampai-sampai Ohon terjatuh dari kudanya. Dan gebukan terakhir dari Gyeon benar-benar membuat Ohon tidak sadar diri. Dengan kekalahan Ohon tersebut membuat situasi di medan perang hening. Tidak terkecuali Kanjo, ia menyalahkan dirinya sendiri. Gara-gara menyelamatkan Kanjo, Ohon jadi seperti ini. Di tengah keputusasaan Kanjo memerintahkan pasukannya untuk sesegera mungkin menolong Ohon, dan membawanya keluar kepungan. Menurut Kanjo, karena tempat ini bukan akhir dari tuan mudanya. Perkataan Kanjo diremehkan pasukan Raiyun. Ia mengatakan bukan hanya Ohon yang berniat mereka habisi. Mereka berniat menghabisi seluruh unit Gyokoho dan pasukan kanan Qin. Dengan percaya diri Kanjo mengatakan dengan tegas, bahwa sayap kanan Qin bukan hanya ada Gyokoho. Karena pasukan kanan Qin masih ada pasukan unit Hisin. Dan hal yang melegakan ternyata Ohon masih hidup. Tapi yang jadi masalahnya pasukan Gyokoho benar-benar terkepung. Bahkan salah satu prajurit pasrah bahwa mereka tidak bisa keluar dari kepungan Raiyun. Sampai akhirnya Kyoku, salah satu komandan Gyokoho, mengorbankan diri. Dengan bangganya Kyoku membukakan jalan keluar untuk Ohon dan pasukannya. Sedangkan di tempat Shin, ia masih gusar dengan pergerakan Gyeon tadi. Walaupun Shin tidak tahu apa yang terjadi. Shin percaya bahwa Ohon tidak akan membiarkan Zo menghadangnya. Sedangkan Ohon akhirnya bisa lolos. Prajurit Raiyun juga memuji pasukan Ohon yang bisa menghabisi setengah dari pasukannya. Terlebih lagi Kyoku bisa menghabisi 4 prajurit tombak Raiyun sendirian. Dengan tangan dominannya yang sekarang terluka, Gyeon memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah memastikan Gyeon menyelesaikan misinya dan mulai menarik mundur pasukan, Chogaryu juga menghentikan serangan pengalih perhatiannya dan mundur ke markasnya. Baru setelah itulah Banyo mengetahui hancurnya markas Gyokoho dan kekalahan Ohon. Semua pasukan Gyokoho meminta Banyo untuk menjadi pemimpin pasukannya. Banyo sendiri malah mencemaskan kondisi Ohon dan meminta penjelasan kepada Kanjo. Sedangkan Kanjo sendiri sekarang mentalnya hancur. Selain terlukanya Ohon, teman terbaiknya Kyoku juga tewas. Dengan ketidakberdayaan Ohon, pasukan Gyokoho terpaksa mundur jauh ke belakang pasukan Ako. Dan setelah mengetahui ini, pasukan Ako mengerahkan tentara mereka untuk memperkuat sayap kanan karena khawatir dihimpit ulah Chogaryu. Namun ini berakibat melemahnya garis depan, hingga harus rela dipukul mundur oleh Banaji. Di lain pihak, ketiadaan Gyeon membuat pasukan unit Hisin berhasil membobol pasukan Gyeon, sampai Banaji harus mewaspadai mereka. Dengan seluruh kejadian di hari ke-13 ini, Chogaryu menarik mundur pasukan lebih awal dari biasanya.
Alasan pertama adalah karena Gion, jika unit Hisin sampai tahu cederanya, maka ada resiko mereka akan memperkuat serangan untuk memanfaatkan kelemahan ini. Dan alasan lainnya tentu saja kekalahan dini Ohon. Mereka memutuskan menyebarkan berita ini untuk menjatuhkan moral pasukan Qin adalah cara yang lebih baik. Begitu berita kekalahan Ohon tersebar, itu akan menandai akhir dari unit Gyokoho. Dan hilangnya kunci penopang sayap kanan Qin. Yakin dengan kemenangan mereka esok hari, Chogaryu mundur kembali ke markasnya. Malamnya Shin Kyokai dan Karyoten pergi ke markas unit Gyokoho. Sesampainya di sana mereka sudah disambut dengan keputusasaan pasukan Gyokoho. Shin langsung menemui Banyo meyakinkannya bahwa Ohon pasti selamat. Shin sendiri membawa Kyokai untuk mengobati Ohon. Selain itu, Shin kesana bukan hanya sekedar untuk menjenguk Ohon, Shin juga kesana bertujuan untuk membicarakan strategi mengalahkan pasukan Zhou besok. Mendengar itu membuat pasukan Gyokoho kaget, di situasi sayap kanan Qin yang sudah pincang bisa-bisanya masih yakin bisa memenangkan pertempuran. Salah satu komandan Gyokoho seketika teringat dengan perkataan kaptennya Kanjo, yang sangat yakin menyerahkan seluruh pertempuran kepada unit Hisin. Melihat pasukan Gyokoho kaget dengan keyakinannya untuk memenangkan pertempuran, membuat Shin jengkel kepada mereka. Shin menjelaskan mereka bertempur hingga saat ini hanya satu tujuan, yaitu memenangkan pertempuran. Malam ke-13 tinggal 2 hari lagi sebelum dataran Shukai mencapai puncaknya. Di markas pasukan unit Hisin, Bihei dan pasukan lainnya sedang memasak air untuk mereka makan hari ini. Yang ternyata kekalahan Ohon juga sangat berpengaruh kepada pasukan unit Hisin. Mereka mencemaskan bisa saja besok menjadi giliran mereka yang dikalahkan. Yang tidak lama dari itu Komandan Dansan dan Akakin datang ke markas unit Hisin. Sehingga membuat Bihei dan pasukan unit Hisin lainnya kaget. Letnan Ensan yang ditugaskan menyambut para komandan pasukan pusat sedikit terlambat. Para prajurit unit Hisin yang penasaran dengan kedatangan orang penting dari markas pusat, mencoba mencari penjelasan dari Letnan Ensan. Letnan Ensan menjelaskan bahwa bukan hanya orang penting dari markas pusat yang berada di markas unit Hisin, orang penting dari unit Gyokoho pun datang ke markas unit Hisin. Dan tujuan mereka untuk mengorganisir kembali sayap kanan Qin, yang dimana unit Hisin sekarang yang akan menjadi markas pusat sayap kanan Qin. Jadi mulai besok sayap kanan Qin akan bertempur bersama unit Hisin sebagai pusatnya. Mendengar pasukan unit Hisin menjadi pemeran utama di sayap kanan Qin, membuat anggotanya kaget. Kilas balik saat Shin berniat membicarakan strategi mengalahkan Zhou kepada Banyo. Menurut Banyo pembicaraan itu juga harus dihadiri oleh pasukan Ako. Dan Banyo jugalah yang merekomendasikan unit Hisin menjadi pemimpin pasukan sayap kanan Qin kepada Komandan Dansa. Dan Banyo mendapatkan pujian dari Akakin atas idenya tersebut. Akakin kembali menegaskan bahwa saat ini unit Hisin menjadi markas utama sayap kanan, yang artinya komandan seluruh sayap kanan adalah Shin. Semua yang terjadi di hari ini, didengar oleh Osen di markas pusat. Osen mendapatkan laporan tentang kondisi anaknya, ia juga mendapatkan laporan tentang sayap kanannya menunjuk unit Hisin sebagai komandan tertinggi di sayap kanan tanpa persetujuan Osen. Dan Osen hanya menjawab "oh", sehingga membuat para pengawal dan pembawa pesan bingung. Dan ternyata ini bukan hanya satu-satunya peristiwa penting di hari ke-13 ini. Dan satu peristiwa lagi bakal terjadi yang tidak jauh dari tempat ini. 14 hari sebelumnya, bertepatan dengan para pengungsi berdatangan masuk ke dalam kota Gyo. Di saat itu Osen menyusupkan beberapa tentaranya. Dan tujuannya satu, yaitu membakar suplai makanan penduduk kota Gyo.